warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan Al-Qur'an. Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk meningkatkan ketakwaan. Dikarenakan bulan ini memiliki beberapa kemuliaan dan keutamaan. Ramadan merupakan syahrul Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan hikmah pengkhususan beribadah dan berpuasa dalam bulan Ramadan, karena pada bulan ini Allah menurunkan hidayah terbesarnya, yaitu Al-Quran, sebagai ilmu dan pengetahuan, sebagai penunjuk alam kehidupan, serta norma untuk berpijak. Kemudian Ramadan merefleksikan kemurahan Allah dalam melimpahkan hidayah, rahmat dan ampunannya kepada hambanya. Oleh karenanya, kaum muslimin diperintahkan untuk memperbanyak melakukan ibadah di bulan yang mulia ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin dengan derajat kemuliaannya yang luar biasa dan agungnya. Ketika Al-Quran diturunkan dan Allah menjadikannya sebagai petunjuk sekaligus cahaya penerang, dengannya akan tercapai pengetahuan yang sahih terhadap berbagai kebenaran, serta dapat membedakan pula yang buruk dari yang baik dan yang jujur dari yang munafik. Dengan demikian ini pula terwujud kesatuan yang sejati lagi sempurna bagi seluruh umat. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan merupakan pengaruh yang sangat kuat bagi umat muslim untuk banyak membaca dan mengkajinya, karena pada hakikatnya dan realitasnya bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Betapa indahnya halaqah-halaqah kajian Al-Quran yang dikumandangkan di masjid-masjid sepanjang bulan tersebut. Kaum muslimin pun berbondong-bondong mendatanginya untuk mencari hidayah, hikmah dan cahaya di pelataran rumah-rumah Allah. Faktor penyebabnya tidak lain karena Al-Quran memiliki rasa khusus pada bulan Ramadan, karena ia akan mengingat kenangan saat ia turun dan di hari pengkajiannya. Dari Imam Malik rahimahullah bahwasanya beliau jika Ramadan datang, beliau mengatakan, ini bulan Ramadan, sehingga kita harus berkonsentrasi dengannya Al-Quran. Para ulama salaf terdahulu dalam mempelajari dan mendalami Al-Quran lebih intensif dari bulan-bulan lainnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menengok kembali penjelasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada banyak sekali keutamaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama, orang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran. Sebagaimana hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, balasan bagi orang yang pandai membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqul lahu ajran." Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amsalha, la aqulu alif lam harf, walakin lam alif harf, walamun harfun, wa mim harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan dengannya, dan satu kebaikan itu dibalas 10 lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merenung hadis tersebut bahawa sangat besar keutamaan dan fadilah kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Satu huruf yang kita bacakan Allah balas 10, itu di hari biasa. Akan tetapi kalau di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan menjadi satu huruf yang kita bacakan menjadi pahalanya 20. Dan yang ketiga, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Para pendengar sekalian, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahawa berinteraksi dengan Al-Quran seperti membaca, merenungi maknanya, menghafalkannya, serta mengamalkan bukanlah sesuatu yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Allah Ta'ala mengulang-ulang ayat yang sama di dalam surah Al-Qamar sebanyak 4 kali. "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan dan kajian terhadap Al-Quran memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa untuk melakukan perbaikan dan penyucian yang berkonsekuensi pada penerimaan seorang hamba dan pendekatannya kepada Rabb Azza wal Jalla. Oleh karena itu, orang-orang salih sepanjang perjalanan zaman selalu memperbanyak bacaan Al-Quran sepanjang bulan dan terkhusus pada bulan Ramadan yang mulia ini. "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Artinya, dan kami turunkan Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran adalah kitab umat Islam yang abadi, yang menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju sinar yang terang benderang, menumbuhnya keyakinan tauhid serta menggantikan rasa gundah dengan rasa ketenteraman.
Petunjuknya memberi tempat bagi manusia di muka bumi ini, serta cahayanya memberikan sinar dan sendi untuk menjadi umat yang unggul dan terbilang. Maka wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Al-Quran adalah minimal dengan memenuhi seruan Allah untuk berpuasa pada bulan yang mulia ini yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jika waktu ataupun tempat mempunyai kadar kemuliaan yang berbeda, maka perbuatan yang baik dilakukan pada bulan Ramadan seperti bersedekah, qiyamul lail, membaca Al-Quran, i'tikaf dan umrah menjadi lebih baik daripada dikerjakan di bulan-bulan lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi Qurani berusaha dengan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan beribadah lebih gigih daripada bulan-bulan lainnya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara kemuliaan perbuatan Rasulullah pada bulan Ramadan adalah memperbanyak berbagai macam ibadah, dan beliau juga menjadi orang yang paling dermawan. Hal itu tercermin di mana beliau banyak bersedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, salat, zikir dan i'tikaf. Dengan kita memahami makna diturunkannya Al-Quran pada bulan suci Ramadan, semoga bertambah pula kecintaan, kegemaran dalam membaca Al-Quran dan dapat kita mengimplementasikan ajaran dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat mencapai derajat takwa dan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya saya ingin menyampaikan, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan menunggu waktu luang baru kita membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program Tafakur Pro 1 RRI Lok Semawi.